Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menguasai kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam ibadah kami saat ini, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani dalam ibadah kita pada saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian disampaikan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang menjadi tema renungan kita, yaitu mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini yang dimaksud dengan mempelai laki-laki adalah Mesias, dan gadis-gadis yang menyongsongnya serta menemaninya bersama mempelai perempuan untuk menghadiri pesta perjamuan kawin adalah orang-orang beriman. Ada 5 orang yang disebut bodoh karena membawa pelita, tetapi persediaan minyaknya tidak cukup. Karena lama menunggu kedatangan mempelai laki-laki, para gadis itu mengantuk lalu mereka tertidur. Ketika mempelai datang, mereka semua siap-siap untuk menyambutnya. Nah, saudara-saudara, perbedaannya adalah 5 gadis bijaksana menyiapkan pelitanya pada waktunya dengan minyak yang cukup, sedangkan 5 orang lainnya tidak. Mereka meminta minyak untuk menyalakan pelitanya kepada gadis-gadis yang bijaksana itu. Mereka mencoba untuk bergantung pada orang lain sewaktu keadaan mendesak tiba. Siap sedia secara rohani bukanlah hal yang dapat dibagi-bagikan kepada orang lain. Dalam hal ini, gadis-gadis bijaksana bukanlah mementingkan dirinya saja, tetapi mereka enggan untuk berbagi karena mereka juga memikirkan ketika mereka membagikan minyak kepada 5 gadis yang bodoh itu, dan pada akhirnya minyak mereka juga habis, maka tidak ada lagi cahaya, hanya kegelapan yang akan meliputi mereka semua. Sehingga dengan bijak mereka mengatakan, pergilah untuk mencari kepada penjual. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini menunjukkan konsistensi tema-tema Injil Matius tentang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengabdikan diri kepada Yesus Sang Mesias, dan bersiap-siap menyambut kedatangan akhir zaman. Karena gadis-gadis ini harus menerangi jalan untuk mempelai laki-laki, maka mereka memenuhi 2 hal, yaitu pelayanan dan mematuhi perintah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Perbuatan-perbuatan baik itu secara khusus disebutkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Berupa melayani orang miskin, orang yang dipenjara,
dan orang-orang yang lapar. Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang seperti itu, serta melayani mereka, berarti melayani Dia dan melakukan kehendak Bapa. Pelita atau lampu yang menyala menggambarkan kesiagaan yang terus-menerus, sedangkan lampu orang yang bodoh, meskipun pada awalnya menyala, tetapi karena minyaknya sedikit menjadi padam ketika mempelai datang. Waktu mereka terlelap, terdengar teriakan yang cukup keras untuk membangunkan 10 orang gadis itu. Mereka bangun bersama dan mereka membereskan pelitanya untuk menyambut sang mempelai. Namun saudara-saudara, gadis-gadis yang bodoh itu, mereka kekurangan minyak. Pelita mereka hampir padam. Cara agar kita punya kepastian bahwa kita didapati tanpa celah ketika Mesias datang adalah saudara dan saya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, jangan sampai kita didapatkan ada dalam celah, ada di dalam keberdosaan, ada di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, ada di saat kita menyakiti orang lain. Yesus datang dan pada akhirnya jaminan keselamatan itu kita tidak akan dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gadis-gadis yang bodoh dengan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya yang disebut yang bijaksana, mereka tidak punya kesiapan, mereka tidak punya persiapan ke arah masa depan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak kita, bagi pemuda dan pemudi gereja yang hidup di zaman sekarang ini, benar-benar harus hidup di dalam kekudusan, tetapi juga harus berjuang demi masa depannya di dunia ini. Soal rohani dan jasmani harus berjalan seiring. Tidak boleh hanya satu yang didahulukan, tetapi kedua-duanya harus berjalan bersama, harus diperjuangkan bersama. Maka dengan demikian masa depan kita akan terarah dengan baik. Mungkin selama ini anak-anak pemuda dan pemudi gereja sangat bergantung kepada orang tua, tetapi ingatlah bahwa suatu saat orang tua tidak akan mampu lagi untuk melakukan yang terbaik, mungkin karena faktor usia dan ekonomi selanjutnya yang sering berubah, mengakibatkan kita tidak bisa lagi untuk bergantung kepada orang tua. Kalau tidak mempersiapkan diri sedini mungkin, maka itu akan menjadi kesulitan dan menjadi pergumulan saudara-saudara. Oleh karena itu, persiapkan dengan baik untuk meraih masa depan, baik pada soal beriman kepada Tuhan Yesus maupun masa depan kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal atau masalah apakah yang sering membuat kita lalai, terlelap, tidak siap untuk menyambut kedatangan Mesias? Penderitaan atau kesulitan, kesenangan atau sibuk dengan kenikmatan dunia atau hedonisme sering membuat kita lengah sebagai orang beriman, dan sering berlaku tidak seperti gadis-gadis yang bijaksana dalam perumpamaan dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini.
sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas segala perbuatan ajaib, kuasa dan anugerah dari Tuhan. Kita bisa melihat dan belajar dari keteladanan semua orang kudus yang sudah mengakhiri tugasnya dengan bijaksana dan setia. Rasa syukur kita perlu diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi harus jelas dilihat dan dirasakan, baik secara pribadi maupun dilihat oleh sesama manusia dan dirasakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita, tanpa lelah menjaga agar pelita kita tetap menyala. Pelita kita tetap bercahaya untuk menerangi dunia ini, menerangi kegelapan-kegelapan yang ada. Bukan sebaliknya. Kita sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, justru kita yang berada di dalam kegelapan-kegelapan, atau kita ada di dalam dosa, kita bergelimang di dalamnya. Nah, saudara-saudara, kalau perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu juga sama dengan apa yang kita lakukan, siapakah yang akan menjadi saksi Kristus di dunia ini? Kita harus menyadari bahwa kehadiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau kehadiran orang Kristen di dalam dunia ini, dia akan menjadi saksi-saksi Kristus. Dia harus bijak dalam mengambil satu keputusan dan melakukan sesuatu, sehingga hidupnya akan ada di dalam kenyamanan. Hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan di dunia ini, walaupun jaminan keselamatan telah dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan, tetapi setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan ketika penghakiman Tuhan Yesus pada kedatangannya kali kedua, saudara dan saya secara pribadi, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tidak bisa diwakilkan atau mengerjakan tentang keselamatan, mengerjakan sesuatu kita wakilkan kepada suami atau kepada istri atau kepada anak-anak. Tidak demikian. Tetapi soal keselamatan itu, ketika mempelai laki-laki datang ke dalam dunia ini, maka kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan sekiranya ketika Yesus Kristus datang kali kedua, kita ada dalam kesiapan, kita siap untuk menyambutnya, sehingga pintu tidak akan ditutup. Kita akan masuk di dalamnya, lalu pintu akan ditutup. Jangan pernah kita merasa bahwa masih ada hari esok untuk melakukan yang baik. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita akan berkenan ketika Kristus datang kali kedua. Saudara-saudara, dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan 5 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan pelayan Tuhan di Gereja POG Jemaat Kanaan, pemimpin-pemimpin di gereja maupun di pemerintahan, kehidupan beragama di dunia, dan secara khusus di Indonesia. Kita doakan yang sakit, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun, pekerjaan jemaat seminggu ke depan, persembahan syukur yang telah kita beri saat ini. Kita doakan orang tua kita yang sudah lanjut usia, dan doa syafaat yang lain. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang baru, hari yang indah, hari yang penuh dengan harapan, nafas kehidupan yang masih dapat kami nikmati sampai pada saat ini. Kami bersyukur kami beroleh kesempatan untuk berkumpul dalam ibadah, walaupun kami masih lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan kebersamaan di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh berkumpul, bapak, ibu, anak-anak, menantu, mertua, kakek dan nenek, saudara seiman, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ya Bapa ibadah yang kami lakukan saat ini. Berkatilah seluruh umat-Mu yang beribadah dan mengambil bagian dalam ibadah saat ini di tempat kami masing-masing. Kami doakan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja POG Jemaat Kanaan, organis, prokantor, majelis gereja, operator LCD, pengurus OIG, BPPJ, panitia pembangunan, pengurus yayasan, dan panitia hari besar gerejawi. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, mampukanlah mereka ya Bapa, dan tumbuhkanlah dalam hati mereka untuk tetap semangat melayani dengan sepenuh hati. Meskipun kami mengakui di hadapan kekudusan-Mu ada begitu banyak kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas kami masing-masing. Namun kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau akan menolong kami dalam tugas pelayanan ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, agar nama-Mu senantiasa ditinggikan, baik di bumi maupun di sorga. Dengan kerendahan hati, kami memohon sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai umat Kristen, untuk tetap bersatu padu dan selalu giat dalam memelihara serta mengusahakan kebersamaan ataupun kesatuan kami. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari pentingnya rasa persatuan ataupun kebersamaan. Semoga kebersamaan umat Kristen
dapat menjadi sumber perdamaian, serta dapat menyebarkan kasih yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. Janganlah memandang dosa-dosa kami, tetapi pandanglah iman percaya umat-Mu. Berikanlah damai serta kebersamaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya umat-Mu senantiasa dipererat oleh kebersamaan iman dan ikatan kasih. Jadikan kami menjadi satu kawanan dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang agung, gembala yang setia, yang senantiasa menggembalakan kami umat-Mu. Bapa di sorga, kami memohon kiranya seluruh warga gereja, warga masyarakat secara umum, kami mampu dan terus berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat, kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan diri demi kebenaran serta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga bagi pemimpin kami di pemerintahan, kiranya mereka menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu mengedepankan kepentingan bersama. Bimbinglah mereka ya Bapa dengan terang kebijaksanaan sejati, agar segala kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh bermanfaat bagi semua orang. Dalam kehidupan kami, dalam beragama di seluruh dunia ini dan secara khusus di Indonesia, di beberapa tempat ya Bapa, umat-Mu tidak dengan leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Ada oknum-oknum tertentu yang senantiasa menghalangi persekutuan umat yang percaya kepadamu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mereka pun boleh menyadari apa yang mereka perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka boleh menyadari kesemuanya itu, sehingga dalam menjalani kehidupan beragama di hari-hari yang akan datang, selalu kami dijauhkan dari rasa sikap untuk merendahkan atau menganggap lebih baik ataupun lebih benar dari agama-agama yang lain. Ya Bapa di sorga, semoga semua orang dapat menghayati serta melakukan ajaran agama masing-masing. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Kami tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam hal anugerah kesehatan dan kebahagiaan. Kami percaya Bapa, seberat apapun penyakit yang diderita, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, semuanya pasti akan teratasi. Pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus akan dirasakan oleh kekasih-kekasih kami yang sedang sakit pada saat ini. Ketika kami ada dalam derita, kami tidak akan lari kepada kuasa-kuasa lain, tetapi tetap kami dalam kepasrahan sepenuhnya hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami berdoa bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Tuhan bersama dengan berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai kami. Pada saat ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kekasih-kekasih kami boleh ditambahkan usia setahun lagi sesuai tanggal kelahiran di minggu yang telah dilalui. Dengan ketambahan usia, mereka boleh bersuka cita
mereka boleh berbahagia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan dalam keluarga. Dan kiranya Bapa, sukacita dan kebahagiaan yang mereka rasakan disempurnakan oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Dan Tuhan terus menuntun mereka di hari-hari yang akan datang. Tuhan senantiasa membuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan dinyatakan, diterima dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Demikian juga mereka yang menantikan untuk ketambahan usia pada minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kami memohon kiranya harapan untuk ketambahan usia dapat mereka terima, dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mereka digerakkan untuk selalu berterima kasih dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan serta kesaksian iman mereka bahwa ketambahan usia, sukacita yang dialami semata-mata oleh karena anugerah dari Tuhan. Demikian dengan pekerjaan jemaat-Mu yang akan dikerjakan dalam seminggu ke depan sesuai dengan rencana mereka. Tuhan berkati rencana mereka, dan kami imani bahwa setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah didoakan benar-benar akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka masing-masing. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan dalam hari-hari, di hari-hari yang akan datang. Pada saat ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur dalam ibadah ini, baik persembahan bulanan untuk diakonia, untuk pembangunan, maupun pundi yang telah dijalankan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya sehingga dapat berguna bagi kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami doakan bagi pribadi maupun keluarga yang merencanakan untuk meninggalkan keluarga oleh karena sesuatu hal yang hendak dilakukan. Kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan memberkati rencana mereka. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka akan tiba di tempat yang dituju tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi Bapa kekasih Bapa Musa Tapangan yang saat ini ada dalam perawatan setelah selesai operasi. Ya Bapa di sorga, kami manusia punya keterbatasan, punya kelemahan dan tidak punya kuasa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Ya Bapa di sorga, di dalam kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan menjamah tubuh Bapa kekasih, dan kiranya Bapa di dalam kasih, di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang adalah tabib dari segala tabib, Bapa kekasih boleh keluar dari rumah sakit pada saatnya di dalam satu keyakinan serta dalam pengharapan ada kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati ibu bersama dengan keluarga yang senantiasa memberikan topangan pendampingan kepada Bapa kekasih. Semua mereka ya Bapa yang ada dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.